membantu siswa atau peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya masing-masing. Pengertian pembelajaran menurut aliran-aliran psikologi tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menurut psikologi daya pembelajaran adalah upaya melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia supaya lebih tajam atau lebih berfungsi lagi. Yang kedua itu adalah menurut psikologi kognitif. Pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman mereka. Yang ketiga itu adalah menurut psikologi humanistik. Pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. Menurut Darsono 2001 halaman 24-25. Adapun prinsip-prinsip belajar ada 7, yaitu yang pertama itu ada perhatian. Nah, dalam pembelajaran guru hendaknya tidak mengabaikan masalah perhatian. Sebelum memulai pembelajaran, guru hendaknya menarik perhatian siswa agar siswa tersebut berkonsentrasi dalam belajar. Nah, yang kedua itu adalah motivasi. Jika perhatian siswa sudah terpusat pada perhatian, maka guru harus memotivasikan siswa agar bisa terpusat pada materi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada keaktifan siswa. Pembelajaran yang bermakna apabila siswa aktif dalam belajar dan pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada keterlibatan langsung. Pelibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran adalah penting. Siswalah yang melakukan kegiatan belajar itu, bukan guru. Nah, yang kelima itu ada pengulangan belajar. Penugasan materi oleh siswa tidak berlangsung singkat. Siswa perlu melakukan pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap diingat dengan mereka. Yang keenam itu ada materi pembelajaran yang merangsang dan menantang. Nah, maksudnya itu kadang siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, yang ketujuh itu ada balikan atau penguatan kepada siswa. Penguatan atau reinforcement mempunyai efek yang sangat besar jika sering diberikan kepada siswa. Nah, setiap keberhasilan yang dimiliki siswa, sekecil apapun, hendaknya diberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Pembelajaran dan karakteristiknya. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di mana karakteristik pembelajaran adalah yang pertama, adanya interaksi antara guru dan siswa sebagai salah satu sumber belajar. Yang kedua yaitu kegiatan belajar dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran memusatkan pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari oleh siswa. Ada beberapa karakteristik dalam berbagai model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu cara belajar antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan satu sama lain. Dalam pembelajaran kolaboratif ini, si pelajar dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan individu. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama, dalam mencapai tujuan, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Yang kedua yaitu setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota kelompok bekerja sama, di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Karakteristik model pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan suatu kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan karena guru mengubah segala sesuatu yang ada di sekelilingnya sehingga si pelajar bergairah untuk belajar. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, santai, dan bebas. Yang kedua yaitu siswa mempelajari pembelajaran melalui pengalaman atau dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk memahami suatu pelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, siswa diberi kebebasan untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian ketiga karakteristik pembelajaran, yaitu mengenai pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dengan cara belajar bekerja sama, namun para anggota belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Adapun karakteristik dalam pembelajaran kooperatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu
memiliki beragam model pembelajaran dan teknik pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengaktifkan semua anggota agar dapat berperan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yang terakhir atau yang ketiga, belajar kooperatif ini menggalang potensi sosialisasi di antara anggotanya. Kemudian karakteristik yang keempat, yaitu pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran yang memadukan beberapa bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai kerangka isi. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya pelajar diharapkan bisa memahami hubungan antar bidang studi secara terpadu. Pada pembelajaran tematik ini memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa, mana pada pembelajaran tematik ini diharapkan siswa bisa dijadikan atau ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru bisa lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswanya untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung, mana ini dimaksudkan agar siswa bisa dihadapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Kemudian yang ketiga, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas, mana maksudnya itu fokus pembelajaran dapat diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa, makanya dibuat abstrak. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, yang mana maksudnya ini siswa diharapkan dapat mampu memahami konsep-konsep tersebut yang secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang kemudian akan dihadapi di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang mana pembelajaran tematik ini bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan guru juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah atau siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, yang mana siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir atau poin ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, mana pada pembelajaran tematik ini siswa diberikan kesempatan bermain untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam beberapa pengertian agar siswa lebih semangat dalam melakukan pembelajarannya.